kita pasti ingin menjadi yang terbaik. Mau di bidang olahraga, musik, edukasi, ataupun seni. Untuk mencapai kesuksesan itu, kita butuh datang setiap hari tanpa alasan apapun. Tapi hal itu sesaat runtuh akibat masa pandemi ini yang menghalangi mimpi-mimpi kita. Menurut World Economic Forum, sebanyak 80% generasi muda berumur 15 sampai 24 tahun memiliki kesehatan mental di masa-masa pandemi. Tentunya hal ini akan menghilangkan rasa percaya diri kita dari tahun ke tahun jika tidak diselesaikan. Lalu bagaimana cara kita menjadi yang terbaik di masa-masa sulit ini? Kenalin, nama gue Matteo Jubileo Sidi. Selama 2 bulan ini, gue melakukan sebuah rutinitas baru yang tentunya tidak nyaman, namun memiliki dampak yang positif. Inilah cara gue untuk menjadi versi yang terbaik di masa pandemi. Setiap harinya, gue selalu memasang alarm jam 6 pagi, mau itu hari libur ataupun hari biasa. Setelah bangun, hindari gangguan kecil seperti media sosial. Tapi, mulailah dengan tugas kecil, seperti merapikan tempat tidur. Ini membuat pemikiran kita untuk meraih sebuah kesuksesan di pagi hari. Agar tubuh kita bisa bangun dan siap untuk beraktivitas, gue selalu mempersiapkan diri untuk berolahraga. Olahraga seperti push-up, jumping jack akan membuat kita semakin aktif karena otot kita akan bekerja secara paksa. Kemudian, gue mandi dengan air dingin. Iya, air dingin. Memang rasanya nggak nyaman sama sekali. Tapi dengan kita mau keluar dari zona nyaman, tentunya kita akan semakin terbiasa dengan hal-hal yang sulit. Selain itu, mandi dengan air dingin bikin seger kok. Walaupun pandemi ini meminta kita untuk tetap di rumah, tapi gue selalu menggunakan baju yang rapi. Karena tanpa kita sadari, dengan mengganti pakaian yang baru, kita mengubah antara waktu tidur dan waktu kerja. Lalu gue langsung mempersiapkan diri untuk sarapan. Kalau bisa, hindari makanan junk food, tapi cobalah dengan sayur, buah-buahan, ataupun oatmeal. Setelah mengisi dengan sarapan, gue mulai beraktivitas. Karena gue adalah seorang desainer, pasti adalah hubungan kerjanya yang berhubungan dengan video maupun gambar. Tapi kalau teman-teman masih sekolah, coba deh cari hobi yang teman-teman suka. Mungkin teman-teman suka gambar, atau mungkin mau belajar bahasa yang belum sampai sekarang, sama mungkin kayak gini, video editing. Nah dari situ pasti teman-teman bakal ketemu hobi baru, dan siapa tahu bisa kembangin lagi jadi kayak gini. Dengan mencari kegiatan baru, otak kita akan terlatih untuk berkembang dan menyerap banyak hal. Kurang lebih, gue melakukan kegiatan ini selama 2 jam sebelum makan siang. Jam 12 siang, gue makan bersama keluarga. Setelah makan siang, gue melanjutkan pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini. Karena hari ini, gue ada video yang harus diselesaikan, jadi gue edit video kurang lebih 3-4 jam. Teman-teman kalau misalkan mau beraktivitas, nih tips dari gue. Teman-teman silent HP-nya dan ditaruh di tempat yang jauh yang teman-teman nggak bisa lihat. Dengan melakukan itu, kita bakal tetap fokus untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Setelah itu, sekitar jam 4 sore, gue mulai berolahraga lagi di rumah. Tujuan dari olahraga di rumah adalah untuk mengeluarkan keringat yang mengandung bakteri yang jahat. Lagi pula, ini juga bisa menaikkan stamina tubuh kita. Terus, gue mandi lagi. Pada pukul 6 sore, gue siap-siap untuk makan malam. Makan setelah olahraga itu penting, supaya kita tetap kuat dan terisi badannya. Sekitar jam 7 malam, gue melatih permainan alat musik sasando. Ini apa? Ini adalah sasando, sebuah alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Timur yang menggunakan 10 jari untuk memetik senar-senarnya. Kalau teman-teman penasaran sama suara sasando, boleh nih cek TikTok sama YouTube gua. Kalau udah, yuk langsung lanjut ke videonya. Kemudian, gua lanjut dengan ngobrol sama teman-teman kuliah. Kadang juga main game bareng untuk mengambil free time. Teman-teman juga harus bisa masukin free time supaya tidak stres setelah beraktivitas yang cukup berat. Sebelum tidur, gue planning apa yang mau dilakukan esok hari supaya punya tujuan yang pasti. Nah, teman-teman, itu adalah rutinitas sehari-hari gue selama di masa pandemi ini.
Dan mungkin teman-teman di sini ada yang cocok, ada juga yang nggak cocok sama rutinitas gue. Tapi sebenarnya itu nggak apa-apa, karena yang gue lihat selama gue jalanin ini, sebenarnya gak ada rutinitas yang sempurna. Karena pas gue jalanin ini, ada beberapa hal yang gue lakuin di pagi hari, ada yang gue batalin, ada juga yang mungkin dipindah ke malam hari, dan sebagainya. Tapi inti yang gue pengen kasih tahu adalah kita dengan membuat sebuah rutinitas setiap hari, kita bakal tahu apa yang kita mau lakukan. Jadi kita nggak bakal buang-buang waktu, kita juga tahu apa yang kita mau selesaikan dengan membuat to-do list, dan juga setiap harinya kita bakal menjadi lebih produktif lagi. Dan tanpa kita sadari, kita bakal menjadi versi yang terbaik setiap hari. Itu aja dari gue, dan semoga video ini menginspirasi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!